Eh, Baik, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bu Amel. Kami dari kelompok Sunshine ingin mempresentasikan terkait dengan pengembangan sistem mendeteksi jenis penyakit kulit menggunakan convolutional neural network. Jadi di bab satunya, di pendahuluan itu sebagai latar belakang dari pemilihan terkait proyek ini adalah penyakit kulit seperti beberapa jenis yang saya sebutkan itu seperti uh, jerawat dan beberapa jenis lainnya itu seringkali tidak dikenali dengan baik oleh masyarakat dan penyakit-penyakit ini sebenarnya bisa saja menyebabkan masalah yang serius jika tidak ditangani dengan tepat waktu. Jadi salah satu cara untuk membantu deteksi dini ini adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, terlebih di teknologi deep learning, khususnya pada convolutional neural network dengan nama CNN untuk menganalisis gambar kulit dan mendeteksi gejalanya. Nah, di sini ada rumusan masalahnya, yaitu yang menjadi rumusan masalahnya itu adalah banyak orang kesulitan mengenali gejala penyakit kulit yang mengarah pada keterlambatan pengobatan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem berbasis CNN ini yang dapat secara otomatis mengidentifikasi jenis penyakit kulit berdasarkan gambar. Nah, di sini juga terdapat tujuan dari proyek ini adalah pertama itu mengembangkan sistem pendeteksi penyakit kulit menggunakan CNN. Yang kedua adalah membangun website yang memungkinkan pengguna mengunggah gambar kulit dan mempermudah diagnosis awal. Kemudian yang paling di poin ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan deteksi dini penyakit kulit untuk pengobatan yang lebih cepat dan tepat. Kemudian ada pun manfaatnya yaitu pertama eh, jelas itu mengenai dengan deteksi dini di mana kita bisa memudahkan atau untuk identifikasi penyakit kulit seperti jerawat dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat mengenai jenis penyakit kulitnya dan memungkinkan individu untuk segera melakukan tindakan pengobatan yang tepat. Kemudian yang paling terakhir adalah membantu individu dalam memantau kondisi kulit secara mandiri, memberikan kepercayaan diri dalam pengambil keputusan untuk perawatan mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk metodologi yang kita pakai untuk penelitian ini, yaitu pertama kita mengumpulkan data dulu. Untuk pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan mengambil dataset dari gambar penyakit kulit termasuk rosacea, basal cell carcinoma, acne, actinic keratosis, dan eczema dari platform Kaggle. Dataset itu berisi dari lebih dari 1.000 gambar mewakili kondisi kulit berbeda-beda yang diberi sesuai dengan label jenis penyakitnya. Data yang diperoleh ini pun cukup besar dan termasuk berbagai tingkat keparahan, variasi pencahayaan, yang membuat ideal untuk melatih model deep learning dalam mendeteksi penyakit kulit. Kemudian kita melakukan pre-processing data. Pre-processing itu dilakukan untuk memastikan dataset digunakan dalam pelatihan model. Gambar dari dataset diubah menjadi ukuran dimensi tertentu agar sesuai dengan input model dan dikonversi ke format RGB untuk memastikan konsistensi warna. Selain itu dilakukan augmentasi data dengan teknik seperti flipping horizontal untuk meningkatkan variasi dataset yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan generasi model. Gambar-gambar ini kemudian akan dinormalisasikan ke dalam tentang nilai 0 dan 1 untuk mempercepat proses pelatihan model. Kemudian ada pengembangan model, yaitu model kita yaitu model CNN yang dirancang dengan beberapa lapisan untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar kulit. Lapisan konvolusional ini digunakan untuk mendeteksi pola visual seperti tepi dan tekstur. Sementara lapisan pooling itu untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi kritis. Kemudian ada lapisan batch normalization yang diterapkan untuk mempercepat konvergensi pelatihan dan dropout yang digunakan untuk mencegah overfitting. Di akhir jaringannya itu ada lapisan dense yang diaktifkan softmax diterapkan untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam beberapa kategori penyakit kulit. Kemudian ada evaluasi model yang menggunakan data validasi untuk memastikan bahwa performanya tidak hanya baik dan tapi juga data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Evaluasi itu mencakup metrik yang seperti akurasi dan loss yang divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk memantau perkembangan latihan. Kemudian ada confusion matrix yang digunakan untuk mengevaluasi performa model dalam setiap kategori, memberikan gambaran jelas tentang akurasi prediksi dan kesalahan pada masing-masing kelas. Selanjutnya itu adalah pengujian sistemnya yang dilakukan dengan menggunakan gambar baru yang tidak
ada dalam dataset pelatihan maupun validasi. Gambar baru tersebut mengalami tahap pre-processing yang serupa, termasuk resizing dan normalization, sebelum dimasukkan ke dalam model. Model akan memprediksi kategori penyakit berdasarkan fitur visual pada gambar, dan hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya untuk mengevaluasi kemampuan sistem di dunia nyata. Kemudian itu untuk akhirnya itu ada implementasi model ke website. Model CNN yang tadi yang telah dilatih itu akan disimpan dan integrasikan ke dalam aplikasi berbasis website untuk mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi penyakit kulit. Fungsi prediksi memungkinkan pengguna mengunggah gambar kulit mereka yang kemudian diproses oleh model untuk memberikan hasil diagnosis secara cepat. Dengan termuka yang ramah pengguna, sistem ini diharapkan memberikan solusi praktis dan mendeteksi dan memonitor penyakit kulit secara digital. Kemudian untuk implementasi akan dijelaskan oleh Risto. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan proses implementasi. Pada proses implementasi ini, kami ada mengambil dataset dari Kaggle, yang dimana dataset ini terdiri dari foto dari acne, eczema, rosacea, basal cell, karsinoma, dan actinic keratosis. Dataset yang terdiri di gambar dikelompokkan berdasarkan penyakit kulit dengan pelatihan dan pengujian terpisah. Lalu akan dilakukan proses pre-processing pada kode untuk mengubah gambar ke format RGB dan resizing ke 224 kali 224 pixel dan augmentasi flipping horizontal untuk peningkatan variasi data. Berikut ini adalah kodenya. Lalu berikutnya kami akan membuat arsitektur CNN, yang dimana arsitektur CNN menggunakan TensorFlow Keras dengan lapisan konvolusi bertahap 32 dan 64 filter, batch normalization, pooling, dropout, dan fully connected layer dengan aktivasi softmax. Model dilatih selama 50 epoch dan dengan optimizer Adam dan categorical cross entropy sebagai loss function. Metrik akurasi dan loss dicatat selama pelatihan. Berikut adalah kodenya sesuai yang kami lampirkan di laporan. Lalu berikutnya adalah evaluasi dan hasil. Berikutnya model akan dievaluasi dengan data pengujian menghasilkan akurasi dan loss, serta confusion matrix untuk memvisualisasikan kinerja pada setiap kategori. Hasil menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi pola gambar kulit meskipun terdapat kesalahan pada kategori yang mirip. Lalu pada penggunaan model yang telah dilatih disimpan dalam format H5 dan digunakan untuk memprediksi gambar baru. Gambar baru diproses melalui pipeline processing dan diprediksi oleh model untuk menentukan kategori penyakit kulit. Model yang sudah kami buat lalu diimplementasikan kepada website, yang dimana nanti usernya akan dapat memasukkan gambar dari penyakit kulit dan mendapatkan hasil prediksi sebagai keluarannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Yakin. Baik, jadi kita masuk ke dalam hasilnya. Nah, kita tadi kan udah dijelaskan nih, dalam bentuknya itu bentuk website. Nah, kami membuat sebuah website, namanya itu Skin Safety Classifier. Jadi di sini ada dua fitur, yaitu kita bisa memilih file dan mengupload file. Nah, jadi kalau kita choose file, dia akan masuk ke dalam uh, file explorer. Nah, nanti kita pilih satu gambar aja. Nah, di sini contohnya kita masukkan gambarnya eczema. Nah, di sini eczema. Eczema itu ada banyak. Jadi kita pilih salah satu contoh aja. Kita ambil namanya yang ini, exam. Nah, kita upload, kita kasih file. Oke, dia akan memprediksi itu adalah eczema, di mana uh, keakuratannya itu adalah 99%, hampir menuju 100%. Coba kita tangan gambar yang lain, kita choose file, kita pilih skin type, datasetnya ada, kita pilih bahasa cell. Nah, kita contoh, kita pilih ini contoh dari sebuah basal sel karsinoma. Nah, kita coba pilih filenya, kita upload dan kita klasifikasi. Nah, hasilnya
prediksi itu adalah basal sel karsinoma dengan keakuratan yaitu 100%.